Johnny G. Plate diduga korupsi sampai 8 triliun. Gedung pencakar langit punya Surya Paloh juga 8 triliun. Kok bisa sama gitu ya angkanya? Oh iya, ini sedang berjalan. Jadi hampir tiap minggu kami melakukan upaya-upaya pemanggilan ya. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran material dari suatu perkara ini. Untuk melakukan suatu pemberkasan. Untuk memperkuat keyakinan kami ketika sudah naik. Ini harus naik jadi penyidikan khusus. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kasus ini? Ini masih penyidikan umum. Jadi siapapun itu bisa diperiksa sekarang. Satu orang itu bisa berkali-kali loh mas. Bisa sampai 5 kali loh diperiksa. Itu loh. Dan sampai sekarang itu belum bisa dibuka pada publik atau peran-peran mereka? Belum, karena ini masih penyidikan umum. Nanti kalau sudah penyidikan khusus, tentu saya panggil lagi masih lawan. Ini proses sedang berjalan. Jadi media harus bersabar, masyarakat harus bersabar ya. Nanti ada waktunya kita sampaikan ke media. Belum kita nanti pemeriksaan terhadap ahli-ahli. Nah ini yang memerlukan waktu yang memang cukup panjang. Jadi harus bersabar. Jadi perkara korupsi ini bukan perkara mudah. Jadi nggak bisa cepat. Tepat ya, tapi cepat jangan. Dari awal penyidik di kejaksaan sudah menemukan alat bukti bahwa proyek ini memang dari awal diniatkan untuk diselewengkan. Ada beberapa indikasi yang menunjukkan hal tersebut. Dan ada keterlibatan sekian banyak pihak, baik dari swasta maupun dari internal Kominfo sendiri. Bahkan ada satu pihak dari perguruan tinggi yang melakukan kajian. Nah, saya melihat ini satu kejahatan yang terorganisir, berjamaah, dan memang punya niat jahat sejak awal. Tentu itu nanti akan didalami oleh penyidik. Nah, tetapi dengan ditetapkannya JP sebagai tersangka dengan posisi jabatannya sangat tinggi yaitu seorang menteri, menurut saya kejaksaan telah berhasil mendapatkan satu pelaku kunci yang itu menurut saya sangat tepat untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Ada kewenangan di sana yang memang diterobos, kira-kira begitu. Nah ini yang kita akan lihat siapa saja tuh dari perbuatan-perbuatan yang ada, kerugian negara yang ada, untuk bisa menjaring lagi siapa lagi yang harus bertanggung jawab. Dan belum lagi siapa, kita juga harus lihat kalau bicara soal kerugian negara dan pemulihan kerugian negara, tentu saja kita akan bicara soal follow the money. Mana uang-uang ini, siapa yang mengelola, dan tentu saja tidak hanya korupsi. Kalau itu terbukti, bisa juga memperluas menjadi tindak pidana pencucian uang. Partai Nasdem tengah menjadi sorotan tajam setelah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek base transceiver station 4G, Badan Layanan Umum, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Setelah penetapan status tersangka itu, kini aliran uang 8,3 triliun yang diduga dikorupsi Johnny G. Plate menjadi tanda tanya besar publik. Bahkan ada yang curiga kalau dana itu juga dialirkan ke Partai Nasdem. Seorang netizen dengan akun Twitter @kangmanto123 kemudian mengaitkan angka tersebut dengan biaya gedung pencakar langit milik Surya Paloh yang juga mencapai 8 triliun. Hal itu disampaikan melalui cuitan di akun Twitternya pada Kamis. Melalui cuitan tersebut, ia mengunggah tangkapan layar berita yang diunggah pada 19 Maret 2022 lalu. Artikel itu berjudul, "Berbiaya 8 triliun, pencakar langit Indonesia satu milik Surya Paloh dirancang ramah lingkungan." Kok bisa sama gitu ya angkanya? 8 triliun coy. Ungkasnya disertai dengan emotikon tertawa, dikutip populis.id dari cuitan akun @kangmanto123 pada Jumat. Meski hanya sekedar cocok logi, tapi cuitan itu langsung memicu komentar dari netizen. Ada yang ikut mencurigai Nasdem dan Surya Paloh, ada yang balik menyerang pengguna akun @kangmanto123 dan sebagainya. Sementara itu, Surya Paloh sendiri sudah mempersilahkan penyidik Kejaksaan Agung untuk membuktikan ada atau tidak aliran dana dugaan korupsi yang dilakukan oleh Johnny ke Nasdem. Partai ini ingin transparansinya seutuhnya, sekali lagi saya katakan transparansi. Periksa seluruh kemungkinan dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah siapa saja yang terlibat, kata Surya Paloh lewat konferensi pers di Nasdem Tower Gondangdia, Jakarta. Surya Paloh juga menyuruhkan penyidik untuk memeriksa semua yang terlibat dengan kasus korupsi itu, termasuk Nasdem sendiri. Namun, ia memperingatkan agar tidak ada keistimewaan yang diterima oleh pihak tertentu. Kami menyambut itu dan berikan juga hukumannya setimpal, tanpa ada lex spesialis dalam artian privilege.
Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Nah, makin sedih lagi kita, semakin sedih tandasnya. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh tengah diuji untuk membuktikan omongannya membubarkan partai jika ada kadernya yang terlibat korupsi. Pada tahun 2015, Surya Paloh sempat mengatakan bahwa akan membubarkan Partai Nasdem jika ada yang terbukti korupsi. Tidak layak Partai Nasdem dipertahankan, tegas Surya saat di Hotel Mercure, Jakarta pada 3 Juni 2015 lalu. Pernyataan ini kembali mencuat di publik setelah Johnny G. Plate merupakan sekjen Nasdem dan ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun pada hari ini Rabu, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi BTS dan dengan kerugian negara mencapai 8,2 triliun. Ucapan Surya Paloh juga ditagih oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Bagaimana janjinya @Nasdem? Kata Denny dikutip dari unggahannya di Twitter. Sementara Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meyakini penahanan Johnny G. Plate tak berdampak pencalonan dan pencapresan partainya di pemilu 2024. Penahanan Plate berdampak pilek dan pilpres? Enggak. Gak ada hubungannya dengan pencalonan, pencapresan. Kita tunggulah, kata Willy saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan. Dia menuturkan pihaknya akan menggelar konferensi pers bareng Ketua Umum Surya Paloh di Nasdem Tower Gondang Dia Menteng, Jakarta siang ini. Kita akan rembuk kerapat dengan Pak Surya, ucapnya. Menurutnya, konferensi pers itu guna penentuan sikap Nasdem seusai Johnny ditahan. Tentu harus koordinasi dengan Pak Surya dan DPP ini akan seperti apa sikap kita, ujar Willy. Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Kita akan rembuk kerapat dengan Pak Surya, ucapnya. Tentu harus koordinasi dengan Pak Surya dan DPP ini akan seperti apa sikap kita, ujar Willy. Dia pun tampak keluar dari gedung pidana khusus Kejaksaan Agung mengenakan rompi tahanan berwarna pink dengan tangan berborgol. Setelah pemeriksaan, kami memutuskan menaikkan status yang bersangkutan sebagai tersangka, ujar Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Kuntadi, usai sang Menkominfo digiring ke mobil tahanan. Setelah ditetapkan tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini. Dirinya ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, selama 20 hari ke depan, kata Kuntadi. Dalam perkara ini, Johnny G. Plate diminta pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran. Perannya yang bersangkutan diperiksa diduga keterlibatannya terkait jabatan yang bersangkutan selaku menteri dan pengguna anggaran, ujar Kuntadi. Pada tahun 2015, Surya Paloh sempat mengatakan bahwa akan membubarkan Partai Nasdem jika ada yang terbukti korupsi. Tidak layak Partai Nasdem dipertahankan, tegas Surya saat di Hotel Mercure, Jakarta pada 3 Juni 2015 lalu. Pernyataan ini kembali mencuat di publik setelah Johnny G. Plate merupakan sekjen Nasdem dan ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun pada hari ini, Rabu 17 Mei, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi BTS dengan kerugian negara mencapai 8,2 triliun. Ucapan Surya Paloh juga ditagih oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Bagaimana janjinya @Nasdem, kata Denny dikutip dari unggahannya di Twitter pada Rabu. Sementara Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meyakini penahanan Johnny G. Plate tak berdampak pencalonan dan pencapresan partainya di pemilu 2024.